KI Kimia Dasar B, ya. Hari ini, hari Kamis, ya pukul 4, kita akan melanjutkan kuliah kaitannya dengan asam basa, ya, kesetimbangan asam dan basa. Oke, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Bisa kedengaran suara saya, Dek? Kedengaran? Oke. Sebelum saya mulai dengan lanjutan daripada kesetimbangan asam dan basa, barangkali ada yang ditanyakan atau yang perlu didiskusikan, Dek? Oke, kalau tidak ada, ya, karena ini adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan SMA, ya, jadi menyamakan daripada kimia dasar yang ada di SMA, oke. Jadi mungkin tidak ada problem, ya, karena ini semua sudah diperoleh adik-adik di SMA, tinggal hanya mengingatkan kembali atau paling tidak mungkin ada hal-hal yang mungkin di SMA tidak pernah dikasih, ya, mungkin sekarang akan dikasih, kira-kira gitu, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau yang perlu diskusikan, ya, video saya akan saya matikan, ya, agar akses internet bisa berjalan lancar. Oke, saya akan lanjut share kuliah berikutnya. Oke, bisa kelihatan slide saya, Dek? Kelihatan slide saya? Bisa, Pak. Bisa, ya. Oke, kemarin kita sudah sampai mengenai kesetimbangan asam lemah. Oke, asam lemah. Nah, termasuk juga basa lemah juga sudah juga ya diterangkan yang berkaitan dengan asam basa lemah. Oke, walaupun demikian saya coba ingatkan kembali, ya, atau mengingat kembali, oke, kaitannya dengan basa lemah dan konstanta daripada ionisasinya. Oke, seperti biasa, oke, kalau ada asam lemah kemudian dilarutkan dalam air, maka nanti akan keluar atau menghasilkan produk NH4 ion, ya, amonium, dan OH-. Jadi ini bisa juga dituliskan dalam bentuk NH4OH, kira-kira situ, ya. Jadi bisa dituliskan seperti itu, karena ini juga berasal dari NH3 dan H2O, kan kira-kira situ, ya. Oke. Jadi bisa dituliskan seperti itu. Maka hasilnya nanti, perhatikan, oke, hasilnya nanti akan jadi dalam pelarut air, NH4 plus dalam pelarut air, aqua, begitu juga OH- dalam pelarut air. Oke, ya, saya kira tidak masalah, ya. Jadi bisa amonium, amina, maksudnya amonia, bisa dituliskan dalam bentuk NH4OH, itu sebagai basa lemah, oke, atau bisa juga dituliskan dalam bentuk NH3. Karena kita tahu bahwa NH3 dengan NH4OH itu berasal itu sama, karena NH3 plus air sehingga menghasilkan nanti di sini adalah amonium hidroksida. Nah, sekarang kalau misalkan ini larut sebagian atau terionisasi sebagian, kira-kira itu, maka membentuk nanti amonium dan OH-. Nah, perhatikan, karena di sini larut sebagian berarti ada sisa. Oke, ada sisa. Nah, kalau ada sisa berarti ada kesetimbangan. Oke, saya kira ini mengingatkan saja. Nah, kesetimbangannya saya bisa tuliskan adalah yaitu perbandingan antara amonium dengan perkalian dengan OH- dibagi dengan NH3. Nah, kenapa H2O tidak dituliskan? Nah, karena H2O ini merupakan suatu konstanta. Kenapa konstanta? Karena tidak berubah. Oke. Karena kan sebagai pelarut atau jumlahnya banyak, otomatis di sini H2O tidak berubah. Nah, karena H2O merupakan konstanta, kemudian tetapan kesetimbangan juga merupakan konstanta, maka H2O dikalikan dengan tetapan kesetimbangan nanti akan sama dengan Kb. No. Jadi perhatikan di sini tetapan kesetimbangannya, perhatikan di sini yaitu NH4. Oke,
dikalikan dengan OH minus, dan ini nanti akan sama dengan dibagi dengan NH3 ya H2O. Nah, perhatikan karena ini jumlahnya cukup banyak, berarti praktis tidak berubah H2O, maka ini merupakan tetapan. Oke, sama dengan di asam lemah ya. Jadi tetapan kali dengan tetapan, ya nanti akan sama dengan KB. Oke deh ya, sehingga KB nanti akan diperoleh seperti ini. Oke, saya kira ini sudah kemarin sudah dijelaskan. Nah, sekarang seperti biasa, kalau KB-nya bertambah besar, oke, jadi tetapan kesetimbangan ionisasi basa bertambah besar, berarti apa? Artinya ion-ion daripada amonium dan ion hidroksida itu bertambah besar. Artinya apa? Artinya bahwa kebasaan atau sifat basa akan bertambah besar. Oke, bisa ngikutin ya? Jadi sifat basa atau kekuatan daripada basa semakin meningkat. Oke, saya kira nggak masalah ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Jadi, perhatikan yang menentukan kaitannya dengan asam atau basa, ya jelas ada kaitannya OH dan H+, kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi praktis. Jadi kalau OH naik, kalau OH minus naik, ya pasti H+-nya akan turun, arah kebalikannya sebenarnya. Ya, oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini berkaitan dengan konstanta ionisasi beberapa basa lemah, perhatikan. Oke. Nah, misalkan etilamin. Oke, etilamin. Nah, ini adalah basanya. Oke, karena di sini memiliki pasangan elektron yang nanti bisa memberikan ke molekul lain. Oke, karena bisa memberikan pasangan elektronnya ke molekul lain, itu kaitannya dengan basa Lewis ya. Oke. Di mana KB-nya di sini adalah sebesar ini. Nah, kalau ada KB, pasti ada Ka, karena ada basa, ada asam konjugasinya. Oke, Dek ya? Oke. Kalau ada basa, pasti ada asam konjugasinya. Jadi, saya bisa tuliskan sini bahwa KW itu nanti akan sama dengan Ka kali KB. Oke, saya kira ini sudah di depan kemarin. Begitu juga metilamin. Oke. Kemudian ini adalah basa, berarti ada apa namanya konjugasi daripada asamnya apa. Oke. Jadi asam konjugasinya apa? Kan kira-kira gitu ya. Oke. Jadi kalau amin sebagai basa, oke, perhatikan, berarti dia nanti bisa memberikan pasangan elektronnya ke molekul lain. Atau dia bisa menerima H+, kan ya kaitannya Bronsted-Lowry ya. Jadi bisa menerima H+, sehingga menghasilkanlah seperti ini. Nah, kalau ini menerima H+, berarti dia sebagai basa. Sedangkan zat yang bisa memberikan H+-nya dikenal sebagai asam. Makanya ada asam basa konjugasinya. Oke, Dek, ya. Begitu juga yang lain. Perhatikan ini, saya kira kemarin sudah ya. Nah, perhatikan di sini amonia, saya kira nggak masalah. Piridin. Oke, piridin sebagai basa, kenapa? Ya, perhatikan ini, karena ada N yang memiliki pasangan elektron bebas. Di mana pasangan elektron bebas ini bisa menerima hidrogen atau proton dari molekul lain. Maka ini dikenal sebagai basa. Oke. Nah, sekarang yang sebagai asam konjugasinya apa? Ya, jelas pasti yang ini juga kan ya. Oke. C5HNH dan seterusnya. Perhatikan ini, kalau KB dikalikan Ka pasti sama dengan KW. Oke, Dek? Bisa ngikutin, Dek? Sampai di sini? Halo? Bisa, Pak. Oke. Oke, saya kira ini sudah diterangkan kemarin ya. Oke, kalau sudah mengerti ya kaitannya dengan asam atau basa atau asam konjugasinya. Oke, saya akan lanjut berkaitan dengan konstanta ionisasi pasangan asam basa. Oke, saya kira nggak masalah sini. Nah, secara umum saya bisa tuliskan sebagai berikut. Asam berarti terurai sebagian. Kalau terurai sebagian menghasilkan H+ dan sisa asamnya, berarti di sini ada tetapan kesetimbangan. Oke, saya kira nggak masalah. Berarti ada Ka. Ka-nya saya bisa tuliskan sebagai berikut. Oke, Ka nanti akan sama dengan yaitu H+, kira-kira seperti ya, kali dengan ini,
dibagi dengan Ha. Sisa asamnya kan kira-kira gitu ya. Nah, kemudian karena ini adalah sebagai asam, ini adalah sebagai basa konjugasinya. Oke, kalau ada basa konjugasi, nah ini bisa juga terurai sebagian. Oke, akan terurai sebagian sehingga menghasilkanlah OH- dan Ha kan kira-kira ya. Sehingga di sini nanti ada tetapan Kb-nya. Karena dia berperan sebagai basa. Kalau berperan sebagai basa, dia nanti bisa menerima H+ dari airnya. Oke, karena dia berperan sebagai basa di sini, maka ada basa atau asam konjugasinya. Oke, Kb-nya berapa? Nah, perhatikan saya bisa tuliskan. Oke. Ya, perhatikan di sini. Jadi saya bisa tuliskan di sini. Jadi Kb-nya itu kebalikan. Oke, jadi bisa tuliskan KW dibagi KA kan kira-kira situ ya. Oke. Nah, kalau saya bagi di sini sesuai dengan penjumlahkan, kalau dijumlahkan kira-kira apa yang terjadi? Perhatikan. Oke. Kalau saya jumlahkan, nah ini nanti akan merupakan apa namanya? Reaksi penetralan. Apa itu reaksi penetralan? Itu penguraian daripada air menjadi H+ dan OH-. Oke, saya ulang sekali lagi. Kalau ada asam bereaksi dengan basa konjugasinya, oke, maka di sini nanti kalau dijumlahkan nanti akan berupa penguraian air menghasilkan H+ dan OH-. Maka di sini ada yang dikenal sebagai KW. Oke, jadi KW itu sama dengan Ka dikali Kb sama dengan KW. Saya kira ini sudah di depan ya, oke. Berkaitan dengan asam basa konjugasi, yaitu pasangan asam basa konjugasinya. Oke, bisa ngikutin deh ya. Jadi secara garis besar bahwa penguraian daripada air ya karena kaitannya dengan reaksi penetralan atau reaksi asam dan basa maka akan menghasilkan H+ dan OH-. Kalau asamnya bertambah besar berarti Ka-nya bertambah besar pasti Kb-nya akan menurun atau Kb-nya bertambah kecil sehingga totalnya tetap itu Kw. Oke. Oke, bisa ngikutin deh ya sampai di sini? Adik-adik? Sampai di sini bisa ngikutin? Halo? Bisa, Pak. Ya, oke. Jadi saya lanjut kalau sudah bisa. Oke. Nah, sekarang tadi sudah disinggung ini ya, ada asam lemah dan basa konjugasinya. Oke. Jadi Ka ya sama dengan Kw dibagi Kb. Kalau Kb-nya bertambah besar, arti bertambah sifatnya basa, maka sifat asamnya berkurang. Begitu juga sebaliknya. Oke. Ya, perhatikan di sini ya. Jadi kalau Ka-nya besar berarti sifat asamnya kuat. Berarti kebalikannya basa konjugasinya pasti kebalikannya. Oke. Karena Kb-nya bertambah kecil kalau Ka-nya bertambah besar. Oke. Saya kira nggak masalah di sini. Nah, ini sama saja tadi kaitannya dengan asam basa konjugasi dari basa lemah atau asam konjugasinya atau asam lemah dengan basa konjugasinya. Oke, saya kira ini ada beberapa. Oke, ada di tabel. Jadi yang jelas bahwa KW sama dengan Ka daripada dikalikan Kb. Atau yaitu KW itu sama dengan perkalian daripada ion-ion H+ dengan ion-ion daripada OH-, yaitu kaitannya dengan Ka dikali Kb. Oke? Saya kira nggak masalah. Kalau asamnya semakin kuat, berarti basanya semakin lemah. Oke? Kalau Ka-nya bertambah besar, berarti Kb-nya bertambah kecil. Oke? Kalau Ka-nya bertambah besar, berarti asamnya bertambah kuat. Berarti Kb-nya bertambah kecil. Sehingga basanya bertambah lemah. Kira-kira situ. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sekarang kita lanjut berkaitan dengan kekuatan asam berdasarkan strukturnya. Bagaimana memprediksi kekuatan asam? Kalau tadi sih, kalau sudah tahu Ka, saya bisa memprediksi besarnya kekuatan asam. Oke deh ya.
Jadi saya ulang lagi, kalau saya tahu Ka atau Kb, saya tahu atau saya bisa mengetahui kekuatan asam atau kekuatan basa. Nah, sekarang berdasarkan struktur bagaimana? Kan kalau Ka maupun Kb tidak diketahui nilainya, maka kira-kira bagaimana memprediksi kekuatan asam atau kekuatan suatu basa. Nah, sekarang perhatikan di sini. Perhatikan. Kalau yang dimaksud dengan asam adalah mudah tidaknya lepas daripada H+. Oke ya? Benar ya, Dek? Jadi yang dimaksud dengan asam kuat adalah yaitu kalau H+-nya itu mudah lepas. Oke, artinya pemutusan ikatan daripada H+ di dalam senyawa ini harus mudah lepas. Nah, itulah kaitannya dengan kekuatan asam. Nah, sekarang semakin kuat ikatan H di sini dengan X-nya di sini, ya udah. Jadi semakin lemah asam bersangkutan. Oke, Dek, bisa ngikutin konsepnya di sini? Jadi semakin kuat ikatan H+ terhadap X di sini, berarti keasaman semakin lemah karena H+ sukar terionisasi. Oke. Biar nggak terulang-ulang ya. Saya ulang sekali lagi, semakin kuat ikatan antara H dengan X, berarti H ini sukar lepas. Kalau sukar lepas, artinya semakin lemah asam tersebut. Bisa ngikutin, Dek? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Jadi ukuran daripada asam tersebut adalah yaitu mudah tidaknya H+ lepas dari suatu ikatan. Semakin kuat ikatannya berarti semakin lemah sifat asamnya. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini contoh. Perhatikan. Kenapa HF ikatannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan HI? Perhatikan. Oke, jelas kaitannya dengan jari-jari. Oke. Kalau jari-jari iodium ini kan sangat besar. Oke, dibandingkan dengan fluor. Di samping juga keelektronegatifan. Perhatikan, keelektronegatifan. Karena keelektronegatifan F ini jauh lebih besar, berarti mudah menarik H+. Artinya kekuatan H+ ini terhadap fluor itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan H dengan I. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Bahwa keasaman daripada HF jauh lebih lemah dibandingkan dengan HCl, jauh lebih lemah dibanding HBr maupun dengan HI. Oke, kira-kira seperti itu maksudnya. Oke. Artinya apa? Semakin ke bawah dalam susunan berkala, oke, fluorin, klor, brom, dan sebagainya, artinya semakin mudah lepas H+-nya. Sehingga sifat keasaman juga akan semakin kuat. Oke, bisa ngikutin ya? Oke, itu yang pertama. Kaitannya dengan kekuatan ikatan H, ya, kekuatan A dengan senyawa apa? Senyawa-senyawa halogen. Oke, nah ini perhatikan. Oke, jadi HF itu jauh lebih kuat ikatannya. Sehingga H+ sukar lepas. Sehingga HF termasuk yaitu asam yang sangat-sangat lemah dibanding dengan HCl, HBr maupun HI. Semakin ke bawah ya jelas dia semakin kuat. Asamnya maksudnya ya. Keasamannya semakin kuat. Kenapa? Karena ikatannya semakin lemah. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini contoh yang lain. Oke, contoh yang lain, yaitu kaitannya dengan asam-asam oksi. Oke, apa itu asam oksi? Adalah asam yang mengandung oksigen. Oke, jadi asam oksi adalah asam-asam yang mengandung oksigen. Jadi semakin banyak oksigennya, perhatikan, semakin banyak oksigennya, artinya apa? Jelas H+ yang ada di sini itu semakin mudah lepas. Oke, apa saja yang mempengaruhi mudah tidaknya H+ lepas di sana? Nah, perhatikan di sini penting. Oke, artinya apa? Semakin besar bilangan oksidasi daripada
atom pusat di sini, ya atom pusat. Jadi semakin besar bilangan oksidasi atom pusat, berarti elektron yang di sini akan tertarik ke Z. Karena elektron tertarik ke Z, maka di sini cenderung bermuatan positif. Kalau cenderung bermuatan positif, maka positif dengan positif pasti akan terjadi tolak menolak, sehingga H+ akan mudah lepas. Oke, bisa ngikutin? Oke. Artinya apa? Nah, semakin besar bilangan oksidasi ini, artinya semakin banyak ada oksigen, maka kekuatan asam semakin besar. Oke deh, bisa ngikutin? Halo? Halo, bisa ngikutin deh? Halo? Masih kedengaran suara saya? Bisa, Pak. Oke, ya, ini penting sekali karena ini juga akan sering keluar ujian, ya, adik belajar bukan hanya untuk ujian, ya, yang penting konsepnya adik harus kuasai, ya, oke. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa untuk asam-asam oksi, sekali lagi asam oksi adalah asam yang mengandung oksigen, semakin besar bilangan oksidasi daripada atom pusat. Artinya apa? Semakin banyak ada atom oksigen di dalam sistem ini, maka H+ ini akan mudah lepas. Kenapa mudah lepas? Perhatikan, kalau ini bermuatan positif semakin besar, maka elektron yang ada di sini akan tertarik ke Z. Akibat tertarik ke Z, apa yang terjadi? Maka ini cenderung nanti akan bermuatan positif. Perhatikan, oke? Cenderung bermuatan positif. Nah, karena H+ bermuatan positif juga, maka ini akan terjadi tolak menolak. Sehingga apa yang terjadi? H+ mudah lepas. Oke. Nah, artinya semakin mudah H+ lepas, artinya kekuatan asam semakin besar. Oke, saya kira biar nggak saya berulang kali. Oke. Jadi sekali lagi yang menentukan adalah Z, yaitu atom pusat. Jadi semakin elektronegatif atom pusat, okay, atau semakin besar muatan oksidasinya, okay, jadi semakin besar keadaan oksidasi daripada Z, maka keasaman semakin besar karena H+ mudah lepas. Oke, bisa ngikutin deh? Jadi keasaman ini, ya ini adalah asam-asam oksi, contoh asam-asam oksi, ya. Jadi asam-asam yang mengandung oksigen, contohnya asam karbonat, asam nitrat, asam nitrit, ya. Kemudian asam fosfat dan seterusnya. Ya, tadi kan. Jadi semakin mudah H+ ini lepas, jadi jelas kekuatan asam semakin besar. Nah, apa saja yang mempengaruhi? Ya jelas kaitannya dengan atom pusat. Apa itu atom pusat? Ya jelas keelektronegatifan. Oke. Jadi semakin elektronegatif ya jelas nanti pasangan elektron di oksigen akan tertarik ke Z sehingga H+ di sini akan mudah lepas karena oksigennya nanti cenderung karena pasangan elektronnya tertarik oleh Z, maka oksigen cenderung bermuatan positif. Nah, positif dengan positif akan terjadi tolak menolak. Oke. Kemudian yang kedua adalah yaitu bilangan oksidasi daripada Z. Semakin tinggi bilangan oksidasi, artinya semakin banyak oksigen yang ada di dalam asam-asam oksi, maka keasamannya semakin besar. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini kaitannya dengan asam oksi, ya. Jadi atom pusat, oke. Kalau misalkan berada dalam grup yang sama, perhatikan, berada dalam grup yang sama, nah ini akan yang menentukan adalah yaitu keelektronegatifan, oke. Jadi keelektronegatifan nanti kalau berada dalam grup yang sama, nah keelektronegatifan yang menentukan nanti. Oke, contoh. Jadi asam akan
meningkat, jadi kekuatan asam akan meningkat dengan meningkatnya keelektronegatifan daripada Z. Contohnya di sini ya jelas kalau atom pusatnya Cl jauh lebih elektronegatif dengan Br maupun I, ya jelas keasaman semakin meningkat. Oke deh ya, bisa ngikutin? Yang kedua adalah kaitannya dengan bilangan oksidasi. Nah, ini contoh kaitannya dengan asam klorat pasti lebih kuat dibandingkan asam borat, dan ini juga akan lebih kuat dibandingkan dengan asam iodat. Oke, perhatikan deh. Jadi kaitannya dengan keelektronegatifan. Yang mana keelektronegatifan lebih kuat deh, Cl atau Br? Halo? Yang mana keelektronegatifan lebih besar, Cl atau Br, deh? Masih kedengaran suara saya? Halo? Cl lebih elektronegatif, Pak. Kurang dengar, kurang jelas deh. Masih kedengaran suara saya? Bisa jawab yang mana keelektronegatifan, Cl atau Br? Cl, Pak. Cl. Suaranya agak kecil deh ya. Oke. Kalau Cl lebih elektronegatif, yang mana keasamannya lebih kuat deh? Yang mana keasamannya lebih kuat antara asam klorat dengan asam borat? Asam klorat lebih kuat. Asam klorat. Karena kenapa? Karena keelektronegatifan daripada Cl di sini lebih elektronegatif. Akibatnya apa? Ini tertarik ke sini, kan kira-kira seperti itu. Akibatnya ini cenderung bermuatan positif. Kita tahu hidrogen juga bermuatan positif, maka di sini akan terjadi tolak-menolak. Akibatnya apa? H+ di dalam asam klorat lebih mudah lepas dibandingkan dengan asam borat. Oke, saya nggak masalah. Jadi Cl lebih elektronegatif dibanding Br, sehingga keasaman daripada asam klorat lebih besar dibandingkan dengan asam borat. Oke, bisa ngikutin ya? Oke, itu yang pertama kaitannya dengan keelektronegatifan. Kaitannya yang kedua adalah kaitannya dengan bilangan oksidasi. Ini hampir-hampir sama saja. Oke. Bilangan oksidasi ini berkaitan dengan jumlah oksigen yang diikat oleh atom pusat. Oke. Semakin banyak jumlah oksigen yang terikat, berarti bilangan oksidasinya daripada Z semakin meningkat. Oke, artinya apa? Keasaman juga akan semakin besar. Oke. Jadi kekuatan asam akan meningkat dengan meningkatnya bilangan oksidasi daripada Z. Oke, saya kira nggak masalah. Ini tadi sudah sedangkan. Contoh. Hipoklorit, asam hipoklorit. Nah, ini bilangan oksidasi daripada Cl. Berapa deh Cl di sini hipoklorit? Halo? Berapa bilangan oksidasi Cl dalam hipoklorit? Nah, udah ada di sini ya, +1 ya. Oke, asam klorit +3, perhatikan ya. Oke. Bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi? Adik sudah tahu ya di dalam kaitan kuliah daripada stokiometri. Oke, ini +3. Kalau asam klorat +5, perhatikan. Oke, sedangkan asam perklorat +7. Artinya apa? Artinya Cl di sini bilangan oksidasi di dalam perklorat yaitu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Akibatnya apa? Kekuatan asam adalah sebagai berikut. Oke? Bisa ngikutin deh ya? Sampai di sini? Oke, bisa ngikutin sampai di sini deh ya? Halo? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kaitannya dengan sifat-sifat garam.
Jadi kalau asam basa sudah dikuasai, maka sekarang kaitannya dengan garam. Oke. Garam itu pasti berasal dari asam dan basa, tergantung daripada keadaan atau sifat daripada asam basanya. Oke. Jadi kalau larutan netral, sekali lagi, kalau garam bersifat netral berarti berasal dari asam kuat dan basa kuat. Perhatikan. Oke. Garam yang berasal dari logam alkali atau alkali tanah kecuali Be, nah berilium. Oke. Ini kan kaitan ikatan ion nanti ya. Oke. Dan konjugat basanya atau basa konjugasinya yang kuat, oke, dari asam, contohnya Cl, Br, nitrat dan seterusnya. Nah, ini nanti sifatnya basanya garamnya bersifat netral. Oke, contoh diberikan di sini. Nah, perhatikan di sini NaCl. Perhatikan. Jadi NaCl itu berasal dari natrium hidroksida dan asam klorida. Perhatikan. Oke. Karena berasal dari natrium hidroksida termasuk basa kuat, asam klorida termasuk juga asam kuat, maka pasti kaitannya dengan larutan, pasti garamnya adalah garam netral, yaitu pH-nya 7. Perhatikan. Oke, ini contoh saja. Contoh yang lain masih banyak. Contoh misalkan saya bisa tuliskan, misalkan kalsium sebentar. Misalkan kalsium Cl2 misalkan. Oke, atau yang nah ini kalau nanti perhatikan, ini akan kalau larut pasti akan menghasilkan Ca+ aqua dan 2 Cl. Oke. Perhatikan. Nah, ini juga pasti berasal dari CaOH 2 kali dan HCl. Perhatikan, oke? Nah, perhatikan ini. Asalnya kan dari sini. Oke, yaitu CaCl2 hasilnya dan H2O. Nah, pasti di sini akan kaitannya dengan larutan netral. Oke. Begitu contoh-contoh yang lain, oke? Jadi semua garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, oke, pasti larutannya adalah larutan netral. Contoh berikan tadi. Oke, nah sekarang larutannya berasal atau sifatnya nanti dalam suasana basal. Nah, suatu larutan garam bisa saja nanti sifatnya dalam suasana basa kalau ya jelas berasal dari basa kuat dan asam lemah. Perhatikan deh ini ya. Oke. Berasal dari basa kuat dan asam lemah. Perhatikan. Contoh. Oke. Nah, ini salah deh ya. Ini tidak ada ya. Perhatikan ini tidak ada. Oke. Jadi natrium asetat kalau ini dilarutkan pasti dia larut sempurna dalam air. Menghasilkan apa? Natrium plus dan sisa asamnya adalah yaitu sisa asam asetat. Nah, perhatikan di sini. Karena Na+ berasal dari natrium hidroksida jadi basa kuat, sedangkan asamnya berasal dari asam cuka adalah asam lemah, maka larutan daripada garamnya ini berada dalam sifat basa. Oke deh ya. Begitu juga kaitannya, ini contoh tadi. Kenapa berasal dari kenapa sifatnya nanti berupa basa? Perhatikan ini. Nah, kalau nanti asam asetatnya bereaksi dengan air, jadi sisa asam asetatnya, karena ini kan lemah ya, menjadi mudah bereaksi dengan H+, sehingga dapat menghasilkan apa? Asam dan OH-. Nah, karena di sini ada OH-, berarti
sifatnya garam. Antara amonium asetat pasti berada dalam suasana atau sifat basa. Bisa ngikutin, Dek? Halo? Halo? Bisa ngikutin? Jadi saya ulang sekali lagi. Kalau garamnya berasal dari basa kuat dan asam lemah, maka larutannya tersebut akan bersifat basa. Kenapa bersifat basa? Nah, perhatikan ini, Dek. Kita tahu garamnya adalah mudah larut atau mudah mengion, menghasilkan Na+ dan CH3COO-. Nah, perhatikan, karena CH3COO- ini mudah bereaksi dengan air, perhatikan, mudah bereaksi dengan air, maka akan terjadilah apa yang dikenal sebagai hidrolisis sebagian. Oke, hidrolisis sebagian menghasilkanlah asam dan OH-. Nah, karena di sini ada OH-, maka garam yang berasal dari amonium asetat pasti berada dalam sifat basa. Oke, bisa ngikutin, Dek? Dari reaksi-reaksi yang saya berikan tadi ini bisa ngikutin? Halo? Bisa ngikutin, Dek? Halo? Bisa, Pak. Nah, kalau natrium klorida mengalami hidrolisis atau tidak, Dek? Kalau natrium klorida mengalami hidrolisis atau tidak? Bagaimana, Dek? Kalau NaCl mengalami hidrolisis nggak, Dek? Atau bisa bereaksi dengan air nggak, Dek? Halo? Jawab dong. Bagi yang tahu atau tidak, nggak masalah. Yang penting ujian ada tahu. Saya ulang sekali lagi pertanyaannya. Kalau NaCl dalam air mengalami hidrolisis atau tidak, Dek? Tidak, Pak. Tidak, oke. Karena berasal dari asam kuat dan basa kuat. Pasti dia, perhatikan di sini, Na+ ya berada dalam air. Cl negatif juga berasal dari berada dalam lingkungan air. Makanya aqua di sini. Jadi Cl negatif maupun Na+ tidak bereaksi dengan air, oke? Beda dengan kalau ada asam lemah di sini. Kalau asam lemah ada air, maka akan mengalami hidrolisis sebagian. Menghasilkan apa? Asam dan OH-. Oke. Nah, ini yang dikenal sebagai hidrolisis sebagian. Oke. Nah, kenapa di sini ada OH lagi? Nah, karena jelas larutan yang berasal dari basa kuat dan asam lemah pasti bersifat basa. Oke, saya kira nggak masalah. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kebalikannya. Larutan yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Jadi garam, yaitu larutan garam yang berasal dari asam kuat dengan basa lemah, pasti larutannya dalam air berada dalam suasana asam. Berarti pH-nya nanti ada di bawah 7. Contoh saya berikan di sini. Oke. Jadi garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Contoh, perhatikan, amonium klorida. Oke, amonium klorida berasal dari amonium hidroksida sebagai basa lemah dan asam klorida sebagai asam kuat. Oke, nah kalau nanti ini ada air, perhatikan, kalau ada air, apa yang terjadi? Terjadilah hidrolisis sebagian. Perhatikan. Oke. Jadi kalau amonium, oke, ini akan mudah terhidrolisis menghasilkan H+, atau saya bisa tuliskan di sini amonium. Sama saja, oke, dengan air, perhatikan, akan menghasilkan, perhatikan, oke, yaitu NH4+, oke, OH, maaf ini,
Oke. Plus dan H plus. Sama saja deh ya. Oke. Jadi dengan cara ini boleh, cara ini juga boleh, sama saja. Oke. Jadi saya ulang sekali lagi. Karena basanya ini berasal dari basa lemah, yaitu amonium hidroksida atau amonia, sama saja kan ya. Oke, maka ini akan mengalami hidrolisis sebagian. Perhatikan ini reaksi hidrolisisnya. Oke, menghasilkanlah amonium hidroksida dan H+. Akibatnya apa? Nah, perhatikan akibatnya. Karena ada H+, berarti larutan garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah pasti sifatnya nanti dalam suasana asam. Jadi pH-nya pasti kurang dari 7. Oke. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, nah perhatikan. Contoh garam, nah ini apa namanya garam-garam yang lemah, ya, yaitu ya artinya yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah ini bisa saja. Oke. Nah ini contoh yang sama saja ya. Jadi jadi garam yang lemah di mana berasal dari kation yang lemah, ya, kationnya lemah, perhatikan. Contohnya ini misalkan, maka ada basa konjugasinya. Nah, basa konjugasinya adalah misalkan asam kuat, nanti akan reaksinya bisa menghasilkan seperti ini, oke. Kan? Nah, ini nanti akan terurai, oke, akan terurai, akan menghasilkan asam karena di sini berasal dari yaitu asam kuat dan basa konjugasinya pasti akan lemah, kan kira-kira gitu ya. Jadi basa konjugasinya adalah lemah, sedangkan HCl ininya adalah termasuk kuat, sehingga akibatnya apa? Akan menghasilkan H+ di sini kira-kira seperti itu. Jadi suasananya nanti dalam suasana asam atau sifatnya nanti sifatnya asam. Oke. Nah, ini adalah kaitannya dengan hidrolisis asam. Jadi ini hidrolisis asam. Jadi aluminium heksa daripada hidrat. Jadi aluminium heksahidrat dia akan bisa bereaksi dengan H2O. Oke, sehingga di sini akan menghasilkan, perhatikan di sini, oke. Jadi aluminium hidroksil, perhatikan di sini. H2O-nya kurang 1, sehingga di sini menghasilkan 2+ dan H+. Oke, atau H3O kira-kira situ ya, hampir sama saja. Oke. Nah, karena di sini menghasilkan H+ atau H3O+, maka suasana kalau ini dilarutkan pasti aluminium heksa hidrat, oke, aluminium heksahidrat pasti akan berada dalam suasana asam. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, nah ini adalah beberapa kaitannya dengan sifat-sifat garam yang berasal dari asam, basa, apakah kuat atau kuat lemah, atau lemah kuat, atau lemah lemah, dan seterusnya. Oke, nah perhatikan di sini. Saya kira ini sudah ada di SMA, hanya mengingatkan saja. Larutan yang berasal dari kation dan anion yang mengalami hidrolisis yang mana saja. Nah, perhatikan di sini. Kalau Kb daripada anion lebih besar dibandingkan Ka daripada kation, ya, perhatikan. Jadi kalau Kb-nya lebih besar daripada Ka, berarti suasananya nanti dalam suasana basa. Sudah pastikan ya, oke. Jadi kalau Kb-nya lebih besar daripada Ka, pasti dia akan berada dalam suasana basa. Oke, saya kira nggak masalah. Sebaliknya, kalau Kb daripada anion itu lebih kecil dibandingkan Ka daripada kationnya, ya pasti kebalikannya, yaitu larutan berada dalam keadaan asam. Oke, saya kira sama dengan tadi. Itu nanti garamnya berasal dari asam kuat, basa kuat, atau asam kuat dengan basa lemah, atau basa kuat dengan asam lemah, dan seterusnya, atau lemah-lemah misalkan. Oke, tergantung daripada besarnya Ka atau Kb. Oke. Nah, kalau ini hampir sama. Nah, kalau
hampir sama, ya pasti nanti larutannya dalam larutan yang mendekati netral. Perhatikan, oke? Larutannya nanti akan mendekati netral. Kalau Ka-nya lebih besar, berarti dia bersifat asam. Kalau Kb-nya lebih besar, berarti bersifat basa. Oke, saya kira nggak masalah nih ya. Nah, ini beberapa contoh, oke, beberapa contoh suatu garam yang berasal dari asam kuat dengan basa kuat. Perhatikan, natrium klorida, Ki, kalium nitrat, dan seterusnya pasti nanti akan berada dalam keadaan netral karena tidak mengalami hidrolisis. Baik kation maupun anion tidak mengalami hidrolisis, sehingga pH-nya nanti ya mendekati 7. Oke. Makanya tergantung daripada, karena ini termasuk kuat-kuat, asam kuat dan basa kuat, oke, maka pH-nya pasti akan mendekati 7. Tidak mengalami hidrolisis, perhatikan. Sebaliknya, kalau garamnya berasal dari basa kuat dan asam lemah, perhatikan contohnya, natrium asetat, kalium nitrat, dan seterusnya, pasti pH-nya berada dalam suasana basa. Perhatikan. Oke, dalam suasana basa. Sebaliknya, kalau kationnya berasal dari basa lemah, dan sebaliknya, beranionnya berasal dari asam kuat. Nah, perhatikan ini contohnya NH4Cl, amonium nitrat, dan seterusnya. Pasti pH-nya di bawah 7. Oke, ya, kaitannya dengan pH. Nah, kalau lemah-lemah, nah perhatikan ini kan lemah-lemah semua, yaitu garamnya berasal dari asam lemah dan juga basa lemah. Oke, perhatikan sini. Amonium nitrit, amonium asetat, amonium sianida, dan seterusnya. Nah, anion dan kationnya ini berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, berapa pH-nya? Jelas bergantung daripada Ka dan Kb. Oke, bergantung daripada Ka dan Kb sendiri. Yang mana nanti lebih besar? Kalau Kb lebih kecil, berarti pH-nya kurang dari 7. Kalau sama, ya jelas pH-nya mendekati 7. Sebaliknya, ya kalau Kb lebih besar, berarti dia pH-nya di atas 7. Oke, saya kira nggak masalah ya. Nah, ini kaitannya dengan terhidrasi. Oke, kalau terhidrasi artinya apa? Logam-logamnya ini termasuk logam yang boleh dibilang berikatan kompleks lah, kira-kira seperti itu ya. Oke, maka tergantung daripada karena Al-nya itu sangat kuat, tadi kan? Jadi kationnya itu sangat kuat. Walaupun anionnya juga berasal dari asam kuat, perhatikan ya, maka pH-nya ya hampir mendekati 7, walaupun kurang dari 7, kira-kira itulah ya. Walaupun perbedaannya mungkin sangat-sangat kecil. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, berikutnya nanti kita latihan kaitannya dengan hidrolisis. Oke, kemudian kaitannya dengan unsur-unsur yang membentuk oksida. Oke. Nah, perhatikan ini ada logam oksida. Maka logam oksida ini kalau bereaksi dengan air nanti akan menghasilkan, ya bisa saja menghasilkan garam, kan gitu ya. Jadi maaf saya ulang sekali lagi, kalau ada, ini adalah kaitan logam-logam oksida. Kalau logam oksida nanti bereaksi dengan air, nanti akan menghasilkan basa, OH-. Oke. Nah, kemudian kebetulan BeO. Nah, ini BeO inilah kaitannya dengan amfoter. Apa itu amfoter? Bisa berperan sebagai asam, bisa juga berperan sebagai basa. Atau bisa berperan sebagai oksida asam, bisa juga berperan sebagai oksida basa. Oke. Kalau logam-logam yang memiliki elektronegatif kekuatan ion yang kaitannya kuat sekali,
maka cenderung berperan sebagai logam di sini. Oke, maka jelas akan bersifat sebagai basa. Namun khusus untuk BeO, berelium oksida, karena ini bersifat amfoter, bisa berupa basa, bisa juga berupa asam, tergantung suasananya. Oke, sesuai dengan teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Oke, kira-kira seperti itu. Sedangkan yang warna biru di sini, perhatikan warna biru, termasuk oksida asam. Perhatikan ini, oke, warna termasuk oksida asam. Sedangkan warna daripada coklat termasuk amfoter. Jadi bisa berada dalam suasana basa, maksudnya bersifat basa, bisa juga bersifat sebagai asam. Oke, contoh yang saya tahu, yang saya berikan misalkan aluminium. Perhatikan ini. Kalau berada dalam suasana asam, perhatikan, oke. Kalau dalam suasana asam, nanti bisa saja menghasilkan AlO2. Oke, nanti ini bersifat sebagai apa namanya? Oksida daripada asam. Oke. Tapi kalau berada dalam keadaan maaf. Oke. Bukan H2O ya. Jadi asam misalkan. Perhatikan. Asam HCl misalkan, anggap aja HCl ya, asam kuat. Oke. Maka dia bisa akan menghasilkan sebagai berikut, yaitu Al+3. Oke. Tapi kalau berada dalam suasana OH, artinya suasana basa, maka di sini akan cenderung bisa menghasilkan AlO2-. Oke, beda ya. Nah, ini nanti akan bersifat sebagai asam, dan ini nanti akan bersifat sebagai oksida asam. Perhatikan. Oke, sehingga ini nanti akan bisa menghasilkan yaitu 3Cl negatif kan ya. Oke. Perhatikan di sini. Jadi ini nanti ya bersifat sebagai oksida apa namanya? Muatan positif, artinya cenderung nanti suasananya bersifat sebagai asam nanti, sedangkan ini nanti akan bersifat sebagai oksida asam. Oke. Perhatikan, ini A berarti berperan sebagai Al+3, sehingga bereaksi dengan sisa asamnya Cl-, sehingga dia menghasilkan aluminium klorida. Tapi kalau bereaksi dengan natrium hidroksida, nanti akan menghasilkan sebagai berikut. Oke. Jadi ini nanti akan berperan sebagai oksida asam. Bisa ngikutin, Dek? Apa yang dimaksud dengan amfoter? Jadi kalau di sini nanti akan berperan sebagai basa, tapi kalau yang di sini berperan sebagai asam. Kira-kira seperti itu, Dek. Jadi kalau di sini berperan sebagai basa, kalau di sini berperan sebagai asam. Oke? Makanya itu yang dinyatakan sebagai amfoter, tergantung suasananya. Kalau aluminium oksida berada dalam suasana asam, yaitu HCl, maka jelas di sini aluminium oksida nanti berada atau bersifat sebagai basa. Tapi kalau berada dalam suasana natrium hidroksida, berarti sebagai basa berarti, maka ini bersifat sebagai asam. Oke, bisa ngikutin deh? Yang dimaksud dengan amfoter. Halo? Bisa ngikutin deh? Sedangkan yang biru, perhatikan ini dikenal sebagai oksida asam. Perhatikan ya. Sedangkan yang hijau dikenal sebagai yaitu oksida basa. Kalau nanti bereaksi dengan air menghasilkan basa. Kalau yang biru bereaksi dengan air menghasilkan asam. Oke, Dek, bisa ngikutin? Halo? Bisa, Pak. Saya.
Oke, saya kira nggak masalah. Oke, mungkin hari ini karena takutnya buka puasa dan sebagainya ya, kita akan sampai mungkin pukul 15.30, 17.30 saja ya. Oke, saya lanjut. Nah, perhatikan ini. Kalau dia berperan sebagai oksida asam, oke, maka kalau bereaksi dengan air menghasilkan asam. Kalau oksida basa, perhatikan kalau misalkan apa? Li2O bereaksi dengan H2O nanti akan menghasilkan di sini adalah LiOH. Kira-kira itu deh ya. Oke. Jadi menghasilkan litium hidroksida. Jadi kalau ada oksida logam atau oksida basa di sini bereaksi dengan air pasti akan menghasilkan nanti basa. Kalau oksida asam bereaksi dengan air nanti akan menghasilkan asam, kan kira-kira ya. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, nah ini definisi daripada asam. Oke, saya kira ini sudah dibahas di depan ya. Ada kaitannya dengan asam basa Arrhenius, ada asam basa menurut Bronsted-Lowry, dan asam basa menurut Lewis. Oke, saya kira 3 sudah kita belajar. Jadi asam menurut Arrhenius adalah suatu zat yang bisa menghasilkan H+ di dalam air. Oke, saya jangan lupa ini ya. Kalau basa berarti yang menghasilkan OH- di dalam air. Kalau kaitan asam basa menurut Arrhenius. Oke. Sebaliknya, asam basa menurut Bronsted-Lowry adalah kalau asam sebagai donor proton. Oke. Sedangkan basa adalah akseptor proton. Oke, saya kira nggak masalah ya. Yang ketiga adalah asam menurut Lewis. Asam adalah zat yang bisa menerima pasangan elektron. Sedangkan zat yang bisa memberikan pasangan elektron atau donor pasangan elektron dikenal sebagai basa. Oke, saya kira ini sudah dibahas di depan. Oke. Asam basa menurut Arrhenius, asam basa menurut Bronsted-Lowry, dan asam basa menurut Lewis. Saya kira ini penting ya. Jadi kalau asam menurut Lewis tambahan ya jelas, yaitu zat yang menerima pasangan elektron. Oke. Kalau basa adalah zat yang memberi atau donor daripada pasangan elektron. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini saya kira tambahan tadi ya. Oke, kalau Bronsted-Lowry sudah, Arrhenius sudah. Jadi kalau Lewis ya ada tambahan sedikit. Nah ini satu zat yang dapat memberikan pasangan elektron, itulah basa Lewis. Oke, nah ini contohnya saja. Oke. H+ dengan OH- nanti akan menghasilkan air. Oke, perhatikan. Karena yang memberikan pasangan elektron adalah OH-, maka OH- berperan sebagai basa. Sedangkan H+ adalah zat yang menerima pasangan elektron, maka dikenal sebagai asam. Oke. Jadi asam basa sesuai dengan teori Lowry. Asam basa Lewis maksudnya ya. Asam basa menurut teori Lewis. Oke, contoh yang lainnya amonium. Oke, dari amonia dan H+, perhatikan. Jadi kalau ini memberikan pasangan elektronnya ke proton, maka ini dikenal sebagai basa. Sedangkan hidrogen atau proton karena menerima pasangan elektron dari zat lain, maka dikenal sebagai asam. Perhatikan. Oke. Jadi asam basa dan hasilnya adalah sebagai berikut. Sehingga sering dituliskan dalam bentuk NH4+, kira-kira seperti itu ya.
Oke, atau sering juga dikenal sebagai NH4+, boleh saja. Oke, ini tambahan kaitannya di definisi asam basa menurut Lewis. Oke, saya kira nggak masalah. Sedangkan asam basa Lewis, saya kira ini tadi sudah juga ya. Jadi contoh, nah ini, jadi asam basa menurut Lewis tadi sudah juga. Oke, karena amonia bisa memberikan pasangan elektronnya, berarti amonia bersifat basa, sedangkan boron trifluorida bisa menerima pasangan elektron bebas, maka dikenal sebagai asam. Oke, nah ini perhatikan. Jadi asam basa. Oke, saya kira tidak masalah ya. Biasanya ini sering digunakan di dalam pembentukan kompleks. Oke, sering digunakan dalam pembentukan kompleks atau senyawa koordinasi. Oke, nah ini sering digunakan nanti di dalam senyawa-senyawa kompleks, yaitu antara logam transisi, oke, dikenal sebagai logam pusat, dan ligan. Biasanya ligan menyiapkan pasangan elektron bebas. Oke, nanti akan berperan sebagai basa. Nanti khusus berkaitan dengan pembentukan senyawa kompleks. Oke. Oke. No proton. Jadi kalau proton, jadi tidak ada proton yang didonasikan atau yang diaksetif. Yang penting adalah kaitannya dengan pasangan elektron. Kalau yang memberikan pasangan elektron berarti dikenal sebagai basa, sebaliknya yang menerima pasangan elektron bebas berarti sebagai asam. Itu menurut asam basa berdasarkan teori Lewis. Oke, kalau Bronsted ya jelas kebalikannya, yaitu berkaitan dengan donor dan akseptor proton. Oke, nah ini adalah aplikasi sedikit mengenai kaitannya dengan asam basa dan kestabilan pH di dalam tubuh makhluk hidup. Oke, jadi kaitannya dengan asam-asam yang berada di dalam tubuh, kemudian bagaimana menstabilkan pH daripada larutan yang ada di dalam tubuh, contohnya misalkan adalah di dalam perut, misalkan lambung, misalkan dan seterusnya, ya. Nah ini nanti adalah ada kaitannya dengan yaitu larutan baper. Oke, nanti kita khusus belajar mengenai larutan baper. Oke, nah beberapa penyiapan atau beberapa zat yang berkaitan dengan larutan komersial gitu ya yang ada di pasaran, walaupun secara kimia mungkin tidak sesuai dengan sistematika, tetapi ada nama komersial atau nama dagang. Contoh misalkan yaitu nama komersialnya Alka-2. Nah ini sebenarnya sama dengan kalsium karbonat. Oke, ini senyawa yang sering digunakan dalam yang terdapat di dalam makhluk hidup ya. Alka-Seltzer. Nah, ini biasanya ada zat aktifnya berupa aspirin, ada sodium bikarbonat, ada asam sitrat dan seterusnya. Oke. Ada buferin. Nah, ini kaitannya dengan senyawa baper. Senyawa baper yaitu aspirin, magnesium karbonat, aluminium glisinat dan seterusnya. Nah, ini aplikasinya di dalam makhluk hidup lah ya. Oke. Atau sering nanti berperan di dalam menstabilkan pH darah misalkan. Oke. Ya, bagaimana pH di dalam darah atau di dalam lambung biasanya bisa distabilkan ya dalam dengan suatu larutan yang dikenal sebagai larutan baper atau larutan penyangga. Oke. Saya kira di SMA sudah mengenal larutan penyangga atau larutan baper. Nanti kita pelajari khusus hal tersebut. Oke.
Oke, silahkan deh kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan sifat asam dan basa serta garamnya, oke, walaupun belum perhitungan. Kalau perhitungannya berkaitan dengan pH, aplikasi perhitungan dan sebagainya nanti sebentar lagi kaitannya dengan asam basa bagian kedua. Silakan kalau ada pertanyaan, Dek. Ada yang perlu didiskusikan berkaitan dengan sifat-sifat asam dan basa serta garamnya? Sampai saat ini yang baru hadir 50 mahasiswa dari 78. Oke, saya nggak tahu apakah mungkin sudah keluar. Oke, karena mungkin puasa barangkali. Ya, silakan deh kalau ada pertanyaan atau yang perlu diskusikan sebelum saya lanjut kaitannya dengan bagian kedua, ya, mengenai asam basa. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjut kimia asam basa bagian kedua. Apakah saya bisa lanjut, Dek? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya lanjut kalau gitu ya. Ntar, saya share dulu ininya, yaitu kesetimbangan asam basa. Oke, ntar. Kesetimbangan asam basa. Kok hilang? Oke, saya share dulu. Ntar. Oke, sekarang bisa